Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada pembahasan Fihi ma Fihi bagian 34 halaman 205 sampai halaman 208. Baik, langsung saja. Bismillah. Maulana Rumi berkata, siang dan malam kamu terus berperang, berharap akan mampu memperbaiki akhlak seorang perempuan dan menyucikan amal perbuatannya melalui dirimu. Akan lebih baik kiranya kalau kamu memperbaiki akhlakmu melalui dia ketimbang mencoba memperbaiki akhlaknya melalui dirimu. Ubahlah dirimu dengan perantara dia. Datanglah padanya dan terima semua yang dia katakan, sekalipun dalam pandanganmu apa yang dia ucapkan terdengar mustahil. Buanglah kecemburuan dalam dirimu, meskipun cemburu adalah sifat yang melekat pada laki-laki. Karena hal itu akan membuat sifat baik dan buruk dalam dirimu bersatu. Karena itulah maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, tidak ada sistem kependetaan dalam Islam. Jalan yang ditempuh oleh para pendeta adalah penyendiri, menjauh dari keramaian di gunung, menghindari perempuan dan meninggalkan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan jalan yang lurus dan tersembunyi pada Nabi Muhammad. Apa jalan itu? Yaitu menikah, sehingga kamu bisa memikul ketidakadilannya, mendengarkan berbagai kemustahilan darinya, bisa menjalani kerasnya hidup bersamanya, dan bisa mengubah akhlakmu menjadi jernih. Oke, tema kali ini adalah tentang sebuah pernikahan. Sebenarnya banyak yang bisa dipetik hikmah dari halaman ini. Yang pertama yang kita bahas adalah siang dan malam kamu terus berperang, berharap kamu akan mampu memperbaiki akhlak seorang perempuan dan menyucikan amal perbuatannya melalui dirimu. Ini pembahasan tentang sifat akunya manusia. Jadi manusia itu memang memiliki nafsu yang bernama aku. Maksudnya adalah karena aku ini, manusia itu kemudian merasa paling bisa, merasa paling pintar, merasa paling suci, dan merasa paling baik karena nafsu yang bernama aku ini. Sehingga nafsu ini terus-menerus melihat orang lain di sekitarnya itu merasa lebih rendah dibandingkan kita, merasa lebih buruk dibandingkan kita. Sehingga kemudian kita yang merasa baik itu beranggapan bahwa kita bisa merubah orang lain dengan bercerminkan kita sendiri. Kita ingin merubah orang lain, ingin merubah perempuan itu dengan melihat diri kita sendiri. Kita menganggap orang lain itu bisa berubah dengan mencontoh kita, memberikan wejangan di mana dia harus berbuat ini, berbuat itu, sesuatu kebaikan yang sudah pernah kita lakukan, sehingga kita berupaya gimana caranya orang lain itu menjadi seperti kita. Nah, kemudian Rumi berkata, akan lebih baik kiranya kalau kamu memperbaiki akhlakmu melalui dia ketimbang mencoba memperbaiki akhlaknya melalui dirimu. Sebaiknya itu kita ini harusnya merasa lebih rendah, merasa lebih tidak bisa, merasa lebih tidak baik, sehingga nafsu aku itu kita kendalikan. Nafsu aku itu kita tahan hingga dia tidak bisa mengendalikan kita. Bukan dia yang mengendalikan kita, tapi kita yang mengendalikan dia. Sehingga kita kemudian tidak merasa apapun ketika bertemu dengan orang lain. Pertama kali yang kita rasakan adalah, oh, dia ini lebih baik daripada aku, dia ini lebih suci daripada aku, dan dia ini lebih pintar, lebih alim daripada aku. Sehingga yang ada kemudian perilaku kita belajar kepada orang, siapapun di hadapan kita, bukan kita mengharapkan orang belajar pada kita. Itulah sebaiknya saran dari Rumi yang disampaikan kepada kita semua. Ubahlah dirimu dengan perantara dia. Terkadang
hampir semua laki-laki bersikap kepada semua perempuan itu merasa bahwa semua laki-laki itu lebih dalam segala hal kepada wanita. Padahal harusnya dengan menggunakan konsep tadi, laki-laki itu harus banyak belajar dari perempuan. Karena tidak ada laki-laki yang mampu mengalahkan kasih sayangnya perempuan hidup di dunia ini. Kenapa demikian? Karena makhluk bernama perempuan itulah yang Allah titipkan sebuah instrumen, sebuah alat yang dinamakan dengan rahim dalam tubuhnya. Jadi rahimnya perempuan adalah sebuah bahasa simbol, sebuah kode bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan kasih sayangnya perempuan ketika dia hidup di dunia ini. Datanglah padanya dan terima semua yang dia katakan, sekalipun dalam pandanganmu apa yang dia ucapkan terdengar mustahil. Jadi kita diperintahkan atau kita dianjurkan untuk menerima apa saja apa yang diucapkan oleh perempuan. Mungkin di sini maksudnya adalah istri ya. Jadi pasangan kita, istri kita. Jadi apapun yang diucapkan meskipun itu mustahil, kita dengarkan saja. Dengarkan dengan sebaik-baiknya untuk menghindari pertikaian dan untuk menciptakan sebuah keharmonisan di dalam rumah tangga. Buanglah kecemburuan dalam dirimu meskipun cemburu adalah sifat yang melekat pada laki-laki, karena hal itu akan membuat sifat baik dan buruk dalam dirimu bersatu. Cemburu itu sebenarnya baik atau buruk? Itu yang pertama kali kita pertanyakan. Dibilang baik, tapi cemburu itu merupakan nafsu yang sifatnya itu amarah. Dibilang buruk, tapi cemburu itu adalah tanda bahwa kita menyayangi kekasih kita menyayangi perempuan kita. Maka pertanyaannya adalah cemburu itu sebenarnya baik atau buruk? Nah, di sini Rumi menjelaskan bahwa cemburu itu merupakan perpaduan antara kebaikan dan keburukan. Nah, berarti sifat cemburu itu adalah masih memiliki ketidakbaikan, masih memiliki simbol amarah, masih memiliki simbol nafsu. Sehingga sebisa mungkin apapun saja zat yang memiliki simbol nafsu kita buang jauh-jauh dari dalam diri kita. Kalau bahasa orang dulu itu, daripada kita melaksanakan yang syubhat, yang tidak jelas, lebih baik kita tinggalkan. Kita melaksanakan yang sudah pasti baik-baik saja, untuk bisa menjernihkan hati, sehingga karomah atau basyirah itu bisa terbuka dalam diri kita. Sehingga sebisa mungkin kita meninggalkan atau membuang jauh-jauh yang namanya cemburu. Karena itulah Rasulullah bersabda, tidak ada sistem kependetaan dalam Islam. Jalan yang ditempuh oleh para pendeta menyendiri, menjauh dari keramaian, menghindari perempuan, dan meninggalkan dunia. Maksudnya pendeta ini adalah seorang yang melaksanakan tirakat, senang bertapa, kemudian senang menyendiri dari keramaian, kemudian berusaha untuk memusnahkan atau menghilangkan hawa nafsu dan sebagainya. Bahkan para pendeta yang dimaksud di sini itu condong kepada tidak menikah. Allah menunjukkan jalan yang lurus dan tersembunyi pada Kanjeng Nabi, apa itu? Yaitu menikah. Sehingga dengan menikah kita bisa merasakan ketidakadilan perempuan. Kita bisa mendengarkan kemustahilan dari perempuan. Kita bisa menjalani kerasnya hidup bersama perempuan, dan pada akhirnya peristiwa-peristiwa itu bisa menjadikan akhlak kita semakin jernih. Hikmah yang bisa kita ambil dari halaman yang sudah kita bahas, yang pertama, kita masih sering merasa aku. Ingatlah bahwa aku itu yang membuat Fir'aun merasa menjadi Tuhan. Nah, ini adalah puncaknya ulahnya nafsu aku. Itu yang sudah membuat Fir'aun merasa menjadi Tuhan, karena dia merasa super power.
kekuasaan dia punya, harta dia punya, kecerdasan dia punya, bahkan alam gaib pun dia sudah familiar di sana, sehingga dia kemudian merasa dia kemudian merasa bahwa aku sudah bisa segalanya, aku memiliki segalanya. Bermulai dari merasa aku itulah kemudian dia merasa bahwa aku ini Tuhan. Nah, itulah kemudian yang menyebabkan Fir'aun diazab sangat pedih oleh Allah Ta'ala. Bermula dari merasa aku. Dan nafsu aku ini dimiliki oleh seluruh umat manusia. Itulah kenapa kita harus sebisa mungkin mengendalikan nafsu aku ini agar tidak mengendalikan kehidupan kita. Kecemburuan dapat membuat sifat baik dan sifat buruk dalam diri manusia bersatu. Buanglah demi cinta kita pada Rasul. Jadi Kanjeng Nabi itu mengarahkan kita untuk bisa membuang sifat cemburu. Jadi lebih pada arah untuk merasakan dan menikmati manisnya kesabaran. Menikah adalah jalan ketuhanan yang tersembunyi. Dengan menikah, manusia bisa mensucikan jiwanya hingga jernih. Kanjeng Nabi bilang, barang siapa yang tidak menikah, maka dia kelak tidak akan tergolong menjadi umatku. Karena memang umatnya Kanjeng Nabi itu diarahkan untuk bisa merasakan jalan penderitaan melalui pernikahan. Jadi pernikahan itu sebenarnya manusia itu diarahkan untuk bisa mensucikan jiwanya melalui penderitaan-penderitaan yang ada di dalamnya. Baik itu ketidakadilan, baik itu kecemburuan, baik itu amarah dan sebagainya. Sehingga sifat-sifat itulah, peristiwa-peristiwa itulah kemudian yang akan membersihkan jiwa kita hingga bisa menjadi jernih. Halaman berikutnya, inti dari cara Rasulullah ini adalah bahwa kamu harus mampu memikul rasa sakit, menyingkirkan kecemburuan dan agresivitas, beban dalam menafkahi dan memberi pakaian pada istri, serta ribuan kepedihan lainnya yang tak berkesudahan. Jadi sebelum ini ada sebuah kisah di mana ketika malam hari Kanjeng Nabi dan para sahabat pulang dari berperang, kemudian ketika sampai di pintu gerbang Madinah, Kanjeng Nabi berkata, bunyikan loncengnya dan mari kita beristirahat di gerbang kota saja. Jadi kita tidak perlu masuk ke dalam kota. Itu pesan Kanjeng Nabi kepada para sahabat. Kemudian ada sahabat yang bertanya, wahai Rasul, kita ini sudah kelelahan karena habis perang. Bukankah alangkah baiknya kalau kita masuk ke kota dan bertemu dengan istri dan anak kita? Kemudian Rasul bersabda, sesungguhnya akan lebih baik jika kita tinggal untuk malam ini, kita tinggal di pintu kota saja, karena bisa jadi di dalam kota itu istri-istri kalian sedang berkumpul dengan laki-laki lain. Kanjeng Nabi dawuh seperti itu. Ada seorang sahabat yang tidak mendengarkan petuahnya Kanjeng Nabi, sehingga dia kemudian memaksakan diri masuk ke kota. Dan ternyata benar, dia menemukan bahwa istrinya sedang bersama laki-laki lain. Nah, ini kemudian disampaikan bahwa inti dari cara Rasulullah bahwa kamu harus mampu memikul rasa sakit, menyingkirkan kecemburuan dan agresivitas, beban dalam menafkahi dan memberi pakaian pada istri, serta ribuan kepedihan lainnya yang tak berkesudahan. Inilah dunia Muhammad. Cara yang ditempuh Nabi Isa adalah dengan bergelut dalam kesendirian dan menundukkan hawa nafsu. Sedangkan cara yang ditempuh Rasulullah adalah dengan memikul ketidakadilan dan penderitaan yang terjadi di antara mereka berdua, suami istri.
Jika kamu tidak bisa menerapkan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, setidaknya pakailah cara yang digunakan oleh Nabi Isa, agar kamu tidak sepenuhnya berada di luar jalan spiritual. Jika kamu memiliki ketenangan, maka kamu akan mampu menenteramkan hatimu untuk memikul 100 pukulan, dan kamu juga akan menemukan buah dan hasilnya. Jadi di sini disampaikan ada dua jalan kenabian. Kalau jalan yang ditempuh oleh Nabi Isa itu adalah jalan kesunyian. Jadi kayak pendeta tadi, menyendiri, pergi ke atas gunung, masuk ke dalam gua, kemudian menghindari diri dari keramaian, melepaskan diri dari ikatan keduniaan, tidak menikah, sehingga bisa diri ini fokus pada Sang Pencipta. Itu jalannya Nabi Isa. Sedangkan jalannya Nabi Muhammad itu adalah jalan keseimbangan. Artinya tetap kita menikah, tetap kita merasakan keindahan dunia dan sebagainya, cuman kita tidak terlena menikmati itu semua. Justru malah kita harus merasakan kepedihan-kepedihan yang ada dalam fenomena itu tadi. Kenapa? Karena dengan kepedihan-kepedihan itu bisa membuat hati kita semakin jernih. Ibarat pengrajin cangkir ya, cangkir gelas. Itu awal mulanya adalah kumpulan potongan-potongan kaca yang berserakan, kemudian dipanasi sekian derajat, kemudian ditempa, dipanasi lagi, dipukul-pukul lagi, dipanasi lagi, hingga kemudian menjadi sebuah cangkir gelas yang sangat cantik. Itulah proses yang dikehendaki atau yang harus dijalani di jalan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yakni umatnya itu harus bersedia merasakan kepedihan-kepedihan, bersedia merasakan ketidakenakan, baik dalam prosesnya berkeluarga maupun dalam bersosial. Sehingga dengan demikian nanti akan tercipta kondisi jiwa itu yang indah, yang jernih. Hikmahnya adalah yang pertama, jalan Nabi Isa adalah dengan bergelut dengan kesendirian dan menundukkan hawa nafsu. Sedangkan jalan Nabi Muhammad adalah dengan memikul penderitaan. Betapa beliau telah mencontohkan bagaimana menderita sejak kecil hingga wafatnya. Sejak kecil ditinggal meninggal oleh abinya, kemudian harus berkelana, berjualan, harus susah-susah ngopeni kambing, kemudian harus ditinggal mati ibunya, ditinggal mati istri tercinta, kemudian tidak disukai oleh banyak orang dan sebagainya. Jadi memang beliau telah mencontohkan bagaimana sikap yang harus diambil ketika kita sedang dihadapkan sebuah kepedihan. Jika tidak bisa menempuh jalan Nabi Muhammad, tempuhlah jalan Nabi Isa agar kita tidak sepenuhnya keluar dari jalan spiritualitas. Bedanya spiritualitas dengan religiusitas. Kalau religius itu adalah kita membaca, kita mendengar pengalaman kegoiban dari seseorang. Entah itu seorang wali, seorang ulama, bahkan seorang nabi, itu kita membacanya. Jadi agama itu maksudnya kita yakin, kita tahu dari membaca pengalaman kegoiban dari seseorang. Tapi kalau spiritualitas adalah kita tahu sebuah kegoiban karena kita mengalami sendiri, karena kita menjalani sendiri. Jadi kita tahunya bukan karena membaca, tapi tahunya karena kita merasakan sendiri. Itulah spiritualitas. Maka pesannya adalah kalau tidak bisa menempuh jalan Muhammad, jalan yang penuh dengan penderitaan, paling tidak kita menempuh jalan Nabi Isa, yakni jalan yang penuh dengan kesunyian, artinya menahan hawa nafsu, tidak terikat dengan dunia dan sebagainya, sehingga kita tidak benar-benar keluar
dari jalan spiritualitas. Terdapat sumber ketenangan dalam dunia spiritualitas yang mendalam, ketenangan yang mampu membentengi diri dengan kepedihan dunia. Jadi dalam dunia spiritualitas yang sangat dalam itu terdapat sumber ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Peristiwa zikrillah, peristiwa zikrullah itu sebenarnya adalah peristiwa spiritualitas yang mendalam. Jadi ketika kita mampu untuk mendalami ingat kepada Allah Ta'ala, disitulah hati ini akan diparingi, akan diberikan sebuah cahaya, yang cahaya itu kemudian akan melingkupi tubuh kita, melingkupi kehidupan kita. Nah, rasa dari cahaya itu adalah kemudian kita merasa aman dari apapun saja. Nah, aman itu kemudian kita merasa tenang. Di sini saja kita bisa tidur siang, bisa tidur malam karena kita merasa aman. Tidak ada sesuatu yang mengancam apapun. Beda dengan saudara kita yang di Palestina sana yang tiba-tiba ada bom, tiba-tiba ada rudal. Perasaan aman itu tidak ada, sehingga ketenangan pun juga tidak ada. Nah, di sini kita merasakan aman sehingga harusnya kita mudah merasa tenang. Nah, dengan zikir kepada Allah, tubuh kita diamankan oleh Allah Ta'ala, kemudian hati kita lambat laun akan merasa tenang. Nah, itulah proses, itulah kejadian ketika kita masuk dalam dunia spiritualitas yang mendalam. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bisa menambahkan kemesraan kita pada Sang Pencipta dan kekasihnya. Kita juga berdoa semoga pandemi ini segera diangkat oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.